buru-buru, ya kan? Oleh sebab itu, dua-duanya ini harus dikoordinat karena tujuannya berbeda, tetapi bukan tujuan, tugas utamanya berbeda, tapi tujuannya semua sama, ya. Nah, ini ada saya tulis di paper saya yang ada di buku saya. Buku saya itu bisa Anda beli di Gramedia. Hmm, namanya apa ya? Essays in Macroeconomics of Indonesian Economy, ya. Macroeconomic Policy in the Indonesian Economy. Dalam bahasa Inggris memang bukunya tebal, nggak mahal. Gramedia jualnya cuma 175.000, 200.000. Anda makan siang 2 kali udah dapat buku, ya. Kalau bisa beli itu di chapter 11. Saya sudah bagikan Mutia barusan, ya. Ini cuma main points-nya supaya dapat gambaran secara keseluruhan seperti apa. Tetapi kalau mau tahu persisnya baca paper itu, papernya sudah saya bagikan. Ya, mungkin Mutia barusan bagi dari chapter 11. Satu lagi yang saya juga mau bicarakan selain ini adalah mana sih mata gue nggak bisa lihat. Sorry. Ini macroeconomic policy and equilibrium, ya. Karena di sini mau dilihat karena macroeconomic policy kalau lagi resesi sama macroeconomic policy kalau nggak resesi berbeda, ya. Nah, paper-paper lain yang saya bagikan dan merupakan bagian yang penting, cuman saya nggak akan bicarakan di sini kecuali poin-poinnya adalah bahwa ternyata macroeconomic policy and equilibrium yang saya akan ajarkan ini adalah dalam keadaan standar biasa. Tapi dalam keadaan khusus bisa berbeda. Sebagai contoh, pada paling terakhir adalah saat pandemi. Ya, jadi saya sudah bagikan juga paper macroeconomic policy pada saat pandemi, gimana setelah pandemi dan sebagainya. Dan yang kedua juga adalah macroeconomic policy bisa sangat berbeda karena tekanan-tekanan digitalization. Tekanan-tekanan VUCA. Apa tuh VUCA? Ya, jadi segala macam bentuk volatilitas naik turun yang akibatkan adanya uncertainty yang tinggi sekali, ya, diakibatkan oleh kompleksitas kehidupan yang berbeda. Dulu eh, perang antara dua negara itu tidak terlalu berpengaruh atau sekaligus berpengaruh bikin hancur, bikin seperti perang dunia 1, 2, 3, ya. Sekarang urusan kecil-kecil musuhan Ukraine sama Russia, the whole world terkena dampaknya. Urusan kecil Israel ngebom Iran itu semua terkena dampaknya. Minyak dan sebagainya yang tadinya sudah cuma 60, 70, 80 sekarang balik jadi 100 dan sebagainya. Ini complexity ini dan uncertainty ini menyebabkan uh, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal nggak bisa standar lagi. Standar tuh gini ya, nanti Anda lihat yang standar adalah dalam keadaan normal, ya. Kalau kebijakan moneternya lagi ketat, kebijakan fiskalnya agak longgar. Kalau kebijakan fiskalnya agak ketat, kebijakan moneternya agak longgar. Ini dalam keadaan yang seperti pandemi dan sebagainya, dua-duanya longgar gitu ya, atau dua-duanya ketat gitu, nggak biasa. Sebab kalau dua-duanya longgar, ekonominya tuh terkena tekanan nantinya, tekanan inflasi yang besar sekali. Atau nantinya tekanan beban hutang yang besar sekali. Ya, pemerintah ngutang apakah ke bank sentral atau ngutang ke luar negeri, tetap hutang. Pemerintah harus bayar bunga, bayar apa. Kayak sekarang, naikin pajak terpaksa gitu ya. Karena mesti bayar hutang agak banyak kemarin lagi pandemi. Itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari sampai titik mana bahaya-bahaya tekanan terhadap perekonomian ke depan itu bisa dijaga supaya tidak berat. Sekarang sudah mulai kelihatan nih akibatnya. Sudah sangat kelihatan. Anda tahu sekarang rupiah jadi 16.100. 16.000 B itu pusing banget gimana supaya di bawah 16.000.
Tapi nggak bisa karena tekanannya besar. Tekanan dari dunia besar. Kenapa tekanan dari dunia besar? Karena tadinya ekonomi Amerika selalu yang jadi panutan kan Amerika. Kebetulan Cina sekarang lagi melempem, ya. Ekonominya turun dari 11% sekarang tumbuhnya cuma 5%. Bahkan diperkirakan tahun depan di bawah 5% gitu ya. Tapi Amerika itu negaranya tetap yang paling besar. Ya. Negara yang paling besar ini dan paling banyak pengaruh karena varietas produksinya banyak macam-macam dan mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia itu saat ini mengalami anomali. Anomalinya gini, dia sudah bisa mengatasi masalah pandemi kemarin, banyak keluar uang, tapi hutang pemerintahnya besar sekali ke bank sentral. Hutang pemerintah ke bank sentral itu berat ya karena itu pencetakan uang, printing money. Beda sama kalau utang ke luar negeri itu uang dari luar negeri atau ke orang uang dari pindah dari uangnya mutia ke uang pemerintah dipinjemin. Tapi kalau bank sentral minjeminnya itu dengan cara nyetak duit. Artinya uang beredar bertambah. Maka sebetulnya perekonomian Amerika yang sudah makin maju, growth-nya udah 2% ke atas, hampir 3%, itu by definition harusnya membolehkan diperlonggar sedikit eh, ekonominya. Artinya bunganya diturunin dalam keadaan normal. Iya kan? Kalau bertumbuh terus, ya bunga diturunin nggak apa-apa, bertumbuh terus, toh tidak menimbulkan tekanan inflasi. Tapi dalam keadaan sekarang kan nggak normal, karena dalam keadaan seperti itu, pemerintah harus berpikir gimana bayar hutang supaya GDP ratio-nya terhadap debt to GDP ratio-nya nggak terlalu tinggi. Kan jelek. Selalu kalau terlalu besar dianggap negaranya berbahaya ya. Bukan nggak bagus, tapi selalu prone to any movement dari kebijakan. Akibatnya, pemerintah Amerika yang diperkirakan sudah akan mulai melonggarkan. Melonggarkan itu artinya apa? Nurunin suku bunga. Benar nggak? Dia nggak jadi nurunin suku bunga, dia tunda. Tapi selalu kalau pemerintah Amerika nggak jadi nurunin suku bunga atau naikin suku bunga, dampaknya selalu ke mata uang di negara lain. Karena kalau Amerika bunganya tinggi kan semua mau kirim uang ke dolar. Benar nggak? Nyimpan di dolar. Jadi mestinya Indonesia nggak apa-apa, baik-baik aja kok. Yes, kita banyak utang karena pandemi kemarin. Kita juga masih banyak korupsi. Saya bilang baik-baik aja juga nggak terlalu baik-baik amat ya. Tetapi at least sources of growth-nya masih ada. Sumber-sumber pertumbuhannya masih ada. Tambang masih ada. Orang anak-anak muda yang berumur. Kita belum aging population kan. Nggak kayak Jepang, nggak kayak negara-negara lain. Itu masih ada. Itu mestinya kita tuh no problem untuk berkembang. Tapi gara-gara Amerika seperti itu, tekanan mata uang di hampir seluruh negara, saya nggak bawa paper saya, tapi nanti saya bisa tunjukin. Nah, hampir di semua negara di dunia ini akib, eh, mengalami tekanan karena terpaksa naikin suku bunga. Kalau Amerika naikin suku bunganya nggak turun, kita nggak ada negara lain berani nurunin karena pasti terjadi capital outflow. Nah, Indonesia dalam keadaan seperti sekarang, inflasi kita juga nggak terlalu tinggi. Sebetulnya punya room untuk suku bunganya diturunin dari 6,5%, 6,25, jadi 6%, jadi 5,75 dan seterusnya. 25%, 25 basis point turun ke bawah terus. Nggak bisa dilakukan. Nggak ngelakuin. Kemarin aja kan RDG Desember nggak merubah apa-apa. Nggak merubah apa-apa saja. Rupiahnya udah kayak gini. Kenapa? Karena mata uang dolar makin kuat, bukan karena Indonesianya. Jadi saya mau meluruskan sedikit karena suka banyak pengamat juga di koran-koran nunjuk, wah Indonesia jelek, Indonesia jelek. Actually, kalau dilihat kita eh, penurunan nilai tukarnya tidak sebanyak beberapa negara lain. Satu. Kedua, hampir semua turun. Bukan hanya Indonesia. So,
We are not the bad boy sendirian gitu ya. Semua rame-rame menghadapi masalah. Nah, dalam keadaan ini pertanyaannya, gimana macroeconomic policy harus dilakukan? Sebab kalau pada saat yang bersamaan moneter perketat, artinya perketat kan bunga nggak turun-turun. Sementara pemerintah terdesak untuk naikin pajak segala macam itu kan memperketat. Kalau kita udah belajar kalau pajak dinaikkan, uang masuk ke pemerintah, nggak ada yang bisa belanja, maka ekonomi makin ketat. Gimana kalau dalam hal ini dua-dua dilakukan? Gimana supaya tidak menyebabkan pengangguran tambah banyak? Anda tahu kan, Indonesia 5 tahun terakhir itu eh, hanya 2 tahun terakhir saja hampir 8 sampai 9 juta penduduk kelas menengah itu yang ada in the border udah turun menjadi kelas bawah lagi, ya. Mereka-mereka yang tadinya beli motor, beli mobil, beli rumah bisa bayar cicilan 10-20 juta sebulan, sekarang udah nggak bisa. Akibatnya kekuatan daya beli terutama untuk barang-barang tertentu itu Anda lihat penjualan motor turun, penjualan mobil turun, properti semua pada properti developer pada sakit perut. Sekaligus kalau mau jual ratusan miliar, kalau yang rumah-rumah cuma 1 miliaran malah jadi nggak ada pembeli lagi. Sempat bertahun-tahun itu easy, anak-anak muda kayak kalian easy banget untuk bisa bayar cicilan. But once you lost your job, gimana mau bayar cicilannya? Dan ini adalah selalu dilema. Karena pada saat-saat seperti ini, kalau saja bukan kemarin banyak hutang untuk pandemi, pasti Bank Indonesia udah turunin suku bunga, ya, supaya lebih ringan. Karena pemerintah naikin pajak kan mestinya gitu. Kalau pemerintah naikin pajak, sininya nurunin. Tapi di sini nggak bisa. Sementara di sini, nah ini yang akan saya coba dalam waktu yang sangat singkat untuk melihat ya. Kita mulai dengan macroeconomic policy and equilibrium yang papernya harus Anda baca. Karena kalau enggak ini saya udah ngajarnya cepet gitu ya. Apa nanti makin nggak ngerti. Tetapi kira-kira nggak ada jebrek, nggak ada gituan ya. Bisa? Nggak bisa. Ya, terus. Ya, saya bukan ini. Oh iya ya, full ini dulu ya. Oke. Nah, pointers. Ada. Oke. Nggak apa-apa deh, itu cepet. Cepet. Saya udah nggak banyak waktu. Share screen apa belum ya? Sekalian lihat, Prof. Oh, saya belum share screen kali. Iya di Zoom ya. Yang sana belum lihat ya. Lupa saya. Jadi di share itu apa? Udah nih, udah bisa. Udah. Bisa. Oke. Udah? Udah ya? Bisa, mau coba ya? Ya itu, pencet. Bisa pencet. Itu pointer, saya bukan mau pointer, saya mau yang Iya ke kanan kiri apa bisa buka itu kan. Buat next step saya colokin di sini. oh belum dicolokin. Berapa orang yang ikut online? 9, Prof. Oke. Bener, cepetan aku kerjain gituan. Di layar aja langsung kan mestinya. Bisa. Ya, kamu di situ. Kamu jadi asrot.
Ya, jadi Monetary and Fiscal Policy Coordination Challenges and Strategies itu ada di buku saya di chapter 11-nya. Papernya sudah saya bagikan. Just in case you wanna read yang lain-lain itu ada 18 chapters kalau nggak salah. Anda kayaknya udah dapat semua makroekonomi yang saya ajarin, baca di situ. Oke, bawain. Pakai gituan aja lah, cepot. Pakai gitu lebih cepat. Oke ya. Seperti saya bilang bahwa kombinasi dari monetary and fiscal policy itu merupakan role pemegang peran utama. Apakah suatu ekonomi itu akan maju secara sustainable? Kan kalau cuman growth tahun ini, besok turun lagi, habis itu growth lagi terus, that's not sustainable ya. Kalau sustainable tuh kalau kita bilang mau growth, growth-nya itu harus dalam jangka panjang. Makanya kayak Indonesia, kayak Cina, segala macam itu growth Cina sampai dari 5% ke 11% itu dalam jangka waktu hampir 2,5 dekade ya. Indonesia dalam hampir 2,5 dekade itu selalu tumbuh di atas 4% paling enggak ya. Which is bagus kalau if you accumulate that mestinya kalau Indonesia dengan 5% gitu ya, maka dalam waktu 15 tahun udah hampir double gitu. Kalau kayak Cina karena 11% dalam waktu 2 dekade dia udah sampai 4 kali lipat gitu ya baik ekonominya. Jadi ini yang paling penting untuk kita lihat bagaimana pemerintah itu eh, pemerintahan birokrasi di Indonesia fiscal policy dan monetary policy itu bekerja sama supaya aggregate supply and demand-nya bisa dikontrol. Biasanya kebijakan fiskal itu mempengaruhi aggregate supply. Kebijakan, saya sudah ceritakan ya, kebijakan moneter lebih mempengaruhi aggregate demand. Dan ini mesti dikontrol. Kenapa? Karena kalau tidak akan terjadi kesalahan arah. Pada saat resesi malah lebih ketat. Pada saat inflasi malah longgar. Itu kan salah arah. Mestinya kalau lagi terus tumbuh cepat agak diketatin dikit ya. Sedangkan kalau ekonomi turun terus harus dilonggarin sedikit. Mestinya gitu. Oke, lanjut. Jadi ini kira-kira. Nah, karena itu eh, kita tuh harus mencoba mempelajari dua hal. Satu, bagaimana monetary and fiscal policy bisa dipakai untuk mencapai internal equilibrium, price stability, ya harga-harga relatively stabil, bukan berarti nggak naik ya. Kalau stability bukan nggak naik, naik harus sedikit tapi stabil. Dan external equilibrium, yaitu gimana supaya neraca pembayarannya juga seimbang. Apa itu neraca pembayaran? Ekspor dan impor, baik barang, jasa, which is more like physical trade, ya, maupun uh, financial uh, equilibrium, arus modal masuk, arus modal keluar, hutang, bayar hutang itu modal keluar, kalau dapat hutang modal masuk, investasi dari luar masuk. Kalau Salim investasi di Kamboja, modal keluar. Ini adalah external equilibrium dalam artian balance of payments. Ya. Lanjut. Biasanya kita tahu bahwa tidak terlalu mudah. Tetap mau harga-harga stabil, tapi tetap balance of payments-nya bagus. Kenapa? Karena balance of payments itu merupakan suatu pengisi kekurangan. Ya, kalau misalkan di Indonesia kurang barang, nggak punya mesin, nggak punya besi baja untuk produksi mesin-mesin dan sebagainya, apa yang dilakukan? Impor. Benar kan? Nah, kalau impor melulu, sementara ekspornya tidak ada, nggak punya devisa kan untuk bayar import itu. Ya. Oleh sebab itu balance of payments itu menjadi penting. Karena gimana kita bisa menarik uang capital inflow banyak, ya,
yang sepadan dengan capital outflow, karena hutang kan mesti bayar utang, ya. Kita juga ingin Telkom, Tamina, Salim Group dan sebagainya punya jejak, punya dampak di luar. Jadi kita juga berharap bahwa ada investasi keluar, ya, nama Indonesia bagus, pasar lebih luas dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, lanjut, penting sekali koordinasi moneter dan fiskal itu dipelajari, terutama pada saat ada uncertainty. Ini baru ngomong uncertainty loh, belum ngomong VUCA. VUCA kan udah lebih dari uncertainty lagi, benar nggak? Sesuatu yang so kompleks, 4 sekaligus jadi satu, menyebabkan penuh ketidakpastian, ya. Terus, nah di paper saya bicarakan, terutama di tahun 2000-an. Ingat 98 Indonesia jauh hancur, ya. Tahun 2000 baru mulai bergerak lagi, mulai bangun lagi. 2004 ada Presiden SBY bertambah bangun lagi, 2014 Presiden Jokowi bertambah bangun lagi. Kita tahu sejak tahun 2000-an Indonesia mengalami berbagai peristiwa yang menyebabkan it's worth taking a lessons. Kita mau lihat lessons learned. Apa yang kita bisa pelajari. Apa yang kita bisa tarik manfaatnya dari kejadian-kejadian di Indonesia dari tahun 2000. Di paper saya memang cuma 2000 sampai 2009. Ingat 2008 tuh ada global financial crisis, ya. Ditutup beberapa bank di Inggris dan di Amerika, Lehman Brothers jatuh, langsung terjadi dampak terhadap perekonomian dunia, ya. Jadi 2000 sampai 2009 itu menarik karena di tengah-tengahnya itu ada mini crisis daripada foreign exchange tahun 2005, ya. Mini crisis foreign exchange itu ditimbulkan oleh banyak hal. Harga minyak naik, sudah ada beberapa bank berguguran dan sebagainya, ya. 2008 benar-benar global crisis yang nggak selesai sampai sekarang. Itu ya 2008. Jadi walaupun ini studi dibuat antara 2000 sampai, itu studi saya 2000 sampai 2009, saya terbitin bukunya 2009. Itu bagus, itu menunjukkan beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Lanjut, ya. Pertama, ada beberapa hal yang terjadi, ya, pada periode-periode itu. Monetary policy diturunkan sampai titik nadir, ya. Contoh yang paling saya sudah ceritakan kemarin, paling fenomenal adalah Jepang, ya, sampai bunganya 0%. Bahkan saya bilang hampir negatif gitu, ya. Orang disuruh belanja, kalau kamu depositin malah kamu yang bayar bank gitu, kurang lebih gitu. Walaupun that's not happening, tetapi intinya begitu, ya. Satu. Kedua, bagaimana karena begitu besarnya uncertainty sama risiko, maka kebijakan moneter dan fiskal itu bukannya menambah pertumbuhan ekonomi, malah bikin ekonominya makin mengkerut, slow down. Tidak sampai resesi atau gimana, tapi slowing down, gitu ya, karena nggak punya room untuk berbuat terlalu banyak. Ada ketidakpastian yang tinggi sekali. Oleh sebab itulah, mulai saat itu semakin terbuka hubungan antara moneter dan fiskal. Tadinya ini kayak kayak kucing sama anjing, tapi saling mencintai, tapi saling curiga, saling nggak suka, dan saling merasa punya kuasa. Itu mau tidak mau akan seperti itu. Dulu kalau saya lagi di bank sentral, tiap kali kita naikin suku bunga, yang sini marah-marah gitu, ya. Padahal kan mestinya mendukung. Tapi sama juga,
setiap kali mereka APBN-nya nggak jelas-jelas keluar banyak, kita yang marah-marah gitu ya. Tentu nggak marah-marah di umum, tetapi hubungan seperti ini membuat sering tidak efektifnya suatu kebijakan. Padahal mestinya saling kerjasama. Tapi sejak tahun 2009 ke sini, justru karena begitu banyaknya ketidakpastian, hampir di semua negara kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya itu berteman baik. Karena tahu bahwa kalau turahan melulu bubaran gitu ya, malah nggak tercapai apa yang dimau. Ya, eh, oleh karena itu, meskipun secara konsensus ya eh, eh, si fiskal punya authority untuk jaga supaya pertumbuhan, si moneter punya authority untuk jaga supaya harga nggak naik gitu ya. Dan kalau dua-duanya keras kepala nih tujuannya kan nggak sama gitu ya. Akibatnya suatu negara yang berhasil untuk tumbuh dalam jangka panjang, ternyata dia berhasil karena kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya bisa bekerja sama dengan baik. Ya, Eh, sebagai contoh ya, tahun 70-an, kalau di data saya itu kelihatan fiscal policy itu sangat-sangat ekspansif. Kenapa? Karena pada tahun 70-an, tahun 73 terutama terjadi energy crisis. Energy crisis, harga minyak per barrel yang tadinya cuma $1 naik jadi $3, naik jadi $9. Bayangin 9 kali lipat dalam waktu berapa tahun, ya. Pertamina jadi kaya sekali. Tadinya jual cuma $1, $3, $9. Indonesia juga jadi kaya sekali tahun 73. Jadi tahun 73 itu fiscal policy-nya ekspansif. Kenapa? Karena negara yang tidak punya minyak. Karena negara punya minyak ke Indonesia waktu itu jadi kaya. Negara yang nggak punya minyak dia menderita banget ya. Jadi fiscal policy dunia relatively pada saat itu expensive dan akibatnya baru terasa biasanya selalu ada lag kan. Pengeluaran sekarang dampaknya terhadap ekonomi baru kelihatan berapa tahun kemudian ya. Di tahun 80-an inflationary pressures itu gila-gilaan, tinggi sekali ya. Di tahun 80-an tuh sampai 13,5%. Kalau Indonesia dulu zaman saya 97 masuk di BI jadi deputi gubernur, itu suku bunga tuh 20% itu biasa ya, 18% biasa. Kemudian lagi waktu krisis abis-abisan kita jatuh tuh tahun 98 Asian crisis sempat sampai 60% sebentar. Habis itu turun jadi 34% akhir tahun 98. Habis itu akhir tahun 99 turun lagi jadi 25% balik ke normal. Normalnya dulu tuh 20%, bayangin. Sekarang kan kamu 5% ya. Ya beda orang yang kayak ibu saya yang udah pendapatannya hanya dari deposito. Waktu saya turunin suku bunga, saya deputi gubernurnya, saya dimarah-marahin terus sama ibu saya. Kenapa sih bunga turun terus? Saya jadi lebih sedikit uang saya gitu ya. Gimana? Gara-gara dia sendiri masa saya mesti naikin gitu ya suku bunga. Tapi nurunin dari 20% ke 5% sekarang, Indonesia tuh butuh waktu dari tahun 2000 itu sampai sekarang. Ya, berapa puluh tahun, pelan-pelan sekali. Dan inflasi 13,5% di negara berkembang biasa. Kalau inflasi 13,5% di negara maju, itu udah hancur-hancuran. Ya, karena negara maju itu biasanya tingkat inflasi targetnya 1% lah, 1,5% lah, 2%. Di atas 5% aja dulu udah dianggap tinggi sekali. Nah, akibat selalu ya akibatnya. Kalau inflasi tinggi, pasti suku bunga harus lebih tinggi dari inflasi kan. Kalau inflasi 13,5% terus suku bunga cuma 10% kan nggak ada orang mau nyimpen uang dong di bank ya. Pada saat dia terima uangnya kok nilainya malah makin nggak bisa beli lebih banyak barang gitu ya. Pasti kalau inflasi tinggi, suku bunga tinggi. Dan suku bunganya itu sampai seperti saya bilang 20%, 30% karena inflasinya juga di atas 13,5%. Dan kalau
dalam keadaan seperti ini, koordinasi moneter dan fiskalnya nggak jalan, keadaan ini bisa membawa ke apa? Resesi. Kan jadinya lucu. Ini yang disebut dengan stagflation. Ya, stagflation itu adalah inflasi by definition. Mestinya gara-gara ada inflasi, orang produsen jadi memproduksi banyak gitu ya. Perekonomian mestinya tumbuh kan. Kalau harga-harga naik kan produsen seneng. Dia produksi lebih banyak gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan seperti gini, yang terjadi adalah inflasi tinggi, tapi produksi nggak ikut naik. Resesi. Resesi ini dalam kata populernya adalah stagflation. Ekonomi stagnasi, tapi harga-harga naik. Maksudnya harga-harga naik kan diikuti dengan produksi lebih banyak. Ini enggak. Dan ini yang kejadian di tahun sebelum 80, 85, sebelum 90. Terus lanjut. Nah, ada 3 fundamental issues. Dan ini adalah fundamental issues karena adanya kegagalan koordinasi monetary and fiscal. Ya, the absence of coordination between monetary and fiscal policy. Ada 3 fundamental issue. Fundamental issue yang pertama adalah objektifnya sendiri kan beda-beda antara kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Jadi fiscal policy and monetary policy itu are accomplishing different target gitu ya, different strategy karena targetnya juga beda. Dan karena mandat yang berbeda itu masing-masing ngerasa bahwa gue dulu dong, gue lebih penting, gue mesti pertumbuhan ekonomi. Si fiskal bilang gitu, sedangkan si moneter bilang gue mesti jaga harga. Jadi sementara kebijakan fiskalnya ngeluarin uang terus supaya ekonomi jalan, ekonominya nggak jalan gara-gara apa? Gara-gara kebijakan moneter naikin suku bunga. Dia takut inflasi. Jadi itu satu. Kedua, monetary and fiscal policy melihat dampaknya itu beda dari 2 sisi yang berbeda. Misalkan ya, kalau pemerintah melihat bahwa memotong pajak itu bisa menstimulasi ekonomi tanpa mempengaruhi investasi. Jadi ekonomi distimulate, tidak terjadi masalah terhadap investasi. Tapi kalau dalam hal ini monetary policy melihatnya gini, di dalam persamaan saya input output analysis saya dan data untuk nentuin suku bunga berapa, saya masukin variabel yang mengatakan begini bahwa kalau cutting taxes, potong pajak, itu sama juga pemerintah defisit kan budgetnya. Benar nggak? Penerimaannya lebih sedikit daripada pengeluaran. Kalau buat monetary policy, setiap ada budget deficit, maka yang terjadi apa? Apa yang disebut dengan crowding out effect. Karena kalau budget itu defisit, maka investasi uang yang ada, yang biasanya dipakai oleh swasta untuk berinvestasi, ditarik oleh pemerintah untuk menutupi defisitnya. Karena pemerintah menutupi defisit dengan apa? Dengan apa? Jual obligasi. Benar nggak? Kalau ya kan? Kalau pemerintah jual obligasi, kan dia dapat uang buat belanja. Benar kan? Tapi setiap kali pemerintah jual obligasi, obligasi pemerintah selalu lebih menarik dong dari obligasi swasta. Swasta yang tadinya bisa investasi dengan cara ngeluarin obligasi, sekarang nggak bisa lagi. Atau kalau dia mau ngeluarin obligasi, bunga dia jadi naik. Ya kan? Lebih besar karena dia harus nawarin lebih menarik. Kan tingkat risiko swasta nggak bayar obligasinya pada saat maturity kan lebih besar daripada pemerintah. Benar nggak? Jadi itu yang berbeda. Monetary fiscal policy bilang udahlah aku budget deficit aja. I cut taxes.
Dan supaya tetap bisa belanja sama, maka aku keluarin obligasi. Benar kan? Biayain belanjanya dengan ngeluarin obligasi. Buat fiskal, dia bilang, udah aku keluarin obligasi kok. Gue dapet duit. Dia nggak lihat dampaknya terhadap investasi. Tapi kalau monetary policy melihatnya, hey, you budget deficit, you tutupin defisit tersebut dengan jual obligasi. You jual obligasi pemerintah selalu crowding out obligasi swasta. Benar nggak? Uang yang tadinya kamu sebagai pengusaha mau investasi, kamu jual obligasi, sekarang nggak bisa lagi. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Jadi crowding out effect daripada private investment itu menyebabkan apa? Kira-kira sehingga kebijakan moneter dan fiskal nggak jalan sama-sama. Ingat ya bahwa fiskal itu memotong pajak. Kalau dia motong pajak, mestinya orang ngerasa seneng dong. Kalian seneng dong, nggak bayar pajak, pajak sales tax turun, pajak pendapatan turun, berarti lebih banyak uang buat belanja. Maksudnya gitu kan. Maksudnya pemerintah juga gitu kan, supaya ekonomi tumbuh, nggak terjadi resesi. But on the other hand, si monetary policy melihatnya kalau ada tax cut, maka akibatnya akan terjadi penurunan investasi swasta. Benar nggak? Kalau ada penurunan investasi swasta, apa yang harus kebijakan moneter lakukan? Mestinya nurunin suku bunga. Iya kan? Supaya investasi swastanya jalan. Tapi kalau monetary policy nurunin suku bunga investasi swastanya jalan, apa yang terjadi? Double impact terhadap perekonomian yang menyebabkan harga-harga naik. Benar nggak? Karena pemerintah sudah cut taxes, orang belanja lebih banyak gitu ya. Harga-harga udah naik, tiba-tiba si moneter juga nurunin bunga, harga naik. Akhirnya apa? Inflasi. Ya, padahal kan inflasi mesti dijaga supaya jangan terjadi inflasi. Jadi kalau tidak berkoordinasi itu akibatnya. Saya mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa kalau ada koordinasi, maka itu bisa dilakukan, tapi dihitung-hitung. Berapa besar lu bisa cut tax? Lu nggak bisa cut tax dari 10% jadi 2% loh. Paling-paling bisa 9% supaya saya nggak usah naikin suku bunga, misalkan gitu. Atau saya nggak usah turunin suku bunga dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga, eh, biasanya ya, biasanya bank sentral itu lebih tedious. Tedious itu apa nih? Lebih jelimet. Kalau bikin input output analysis untuk growth projects itu masukin datanya tuh, aduh, aku juga pusing di komputer di BI itu segede apa dengan data seperti apa gitu ya untuk dapat angka. Jadi proyeksinya beda selalu dengan hasil proyeksi pemerintah. Karena pemerintah itu satuan-satuannya lebih besar-besar, bukan pengeluaran kecil-kecil. Kalau kita tuh input output analisisnya sampai kamu belanjanya telur berapa, kamu belanja apa itu ada masuk. Ya, di daerah ini seperti apa, daerah atau seperti apa, itu analisanya jauh lebih jelimet. Sehingga state of projections-nya bisa memang beda. Bank sentral ngelihat tumbuhnya cuma sampai 4,5. Pemerintah lihatnya tumbuhnya 4,8. Kalau base-nya udah beda gitu kan nggak heran dong kebijakannya akan berbeda ya. Jadi tiga-tiganya ini tanpa mengatakan yang mana jelek, mana bagus ya. Ini cuma menceritakan perbedaan sifat. Yang nggak mengatakan bahwa lebih bagus moneter daripada fiskal. Tetapi sifatnya
beda memang fiskal dan moneter. Lanjut. Nah, sekarang di paper saya Anda bisa baca di Indonesia kayak apa. Pada sampai dengan tahun 90 masih ada Dewan Moneter ya, di atas BI itu masih ada Dewan Moneter, dan moneter itu diketuai oleh Menteri Keuangan, ada Menteri Koordinator Ekuas Bank, terus ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perdagangan, ada macam-macam. Mau bikin policy bunga aja tuh bank sentral nggak independen ya. Akibat 97 kejadian 97, lanjutnya ini nanti bisa baca mengenai trilogi pembangunannya Pak Harto. Terus pada tahun 97 terjadi seperti itu, 99 Bank Sentral saya sudah ceritakan mulai independen ya, ada undang-undang baru. Karena apa? Tidak bisa development goals antara stability sama economic growth itu dihantem-hantem berdua sekaligus, atau di dissatisfied dua-duanya. Selalu ada pengorbanan ya. Kalau growth-nya maunya tumbuh 6%, tapi nggak mau terjadi inflasi 8%, maka growth-nya dikurangin jadi 4% supaya inflasi cuma 4% gitu ya. Jadi selalu harus ada kerjasama supaya tetap ada growth, tetapi jangan inflasi terlalu besar. Jangan gara-gara pengen growth gede-gedean. Ini kejadian sekarang-sekarang ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan. Apakah kita bisa tumbuh 8% gitu ya? Kalau mau tumbuh 8%, gimana caranya? Mau minjem uang dari luar negeri atau mau minjem uang dari dalam negeri dengan cara pemerintah keluarkan obligasi, bukan ke Bank Indonesia tapi ke masyarakat gitu. Tapi kalau itu yang terjadi, pemerintah melakukan investasi banyak, tetapi masyarakat nggak bisa lakukan investasi kan uangnya disimpan di obligasi. Ini sebetulnya kejadian sekarang ini menarik. Saya nggak bisa ceritain sekarang karena itu terlalu politicized gitu ya. Tetapi saya yang mengerti tentu harus bertanya gitu ya. 8% dari mana duitnya? Ya, mau bangun 8%. There is always a cost. Kalau mau 8% apa mau inflasi berapa gitu ya. Ini yang uh, kalau Anda udah lulus nanti lihat aja jadinya gimana. Ya. Ya, ini dilema. Lanjut ya. Dan dulu karena ada Monetary Council, Monetary Authority-nya punya limited power ya, makanya tahun 99 dirubah, silakan. Bank juga nggak bisa ditutup, maka ada New Bank Indonesia Act nomor 23 di paper saya jelasin, lanjut. Nah, sehingga Bank Indonesia itu granted independence, inflation target menjadi ya, inflation target itu diset oleh Bank Indonesia, nggak ada yang bisa utak-utik. Not even the president nyuruh bunga turun bunga naik nggak bisa gitu ya. By definition ya. Tergantung juga kalau gubernurnya ngalah-ngalah diam-diam kita nggak ngerti. Tetapi secara institusional karena keputusan suku bunga itu ditentukan oleh Dewan Gubernur, bukan hanya gubernur sendiri, tapi gubernur beserta deputi gubernurnya, maka Bank Indonesia itu relatively kuat dan bagus dan independen saat ini. Ya. Nah, ini yang saya ingin Anda baca lebih banyak mengenai relationships antara macroeconomic variables dengan external sectors. Di paper saya diterangkan banyak sekali mengenai kalau misalkan ekspor daripada batu bara naik banyak gitu ya. Sementara impor kita juga banyak karena banyak uang dari devisa dari ekspor, kita juga impor banyak untuk pembangunan. Di dalam paper saya itu hasil daripada penelitian saya menunjukkan bahwa kalau kita ekspor banyak, berarti devisa banyak. Punya capacity kan untuk import banyak, beli mesin banyak, beli apa banyak gitu. Apakah growth kita akan
tumbuh lebih cepat dibanding dulu lagi nggak punya uang buat import banyak gitu ya. Itu tergantung dari apa yang disebut sebagai structural rigidity. Apa tuh structural rigidity? Kekakuan secara struktural. Negara yang pekerjanya lah, angkatan kerjanya produktif. Kalau dibilang kerja di kantor 8 jam, dia kerja. Bukannya minum-minum kopi 1 jam, baca-baca koran 3 jam. Pegawai negeri kan yang banyak gitu ya. Dan sebagainya. Not productive at all gitu ya. Maka negara yang produktif itu biasanya structural rigidity-nya itu tidak tinggi ya. Dengan perkataan lain, tiap ada tambahan dana, tiap ada tambahan uang, itu langsung bisa memproduksi menjadi satu produk baru yang efektif. Itu terlihat di Cina, itu terlihat di Thailand, itu sekarang terlihat yang paling terlihat di Vietnam. Vietnam dulu tumbuh jauh lebih rendah dari Indonesia. Sekarang dia tingkat pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa? Karena terutama angkatan kerja. Biasanya structural rigidity itu bisa macam-macam ya. Peraturan juga bisa rigid. Ya, mau bikin perusahaan lama 2 tahun, itu kan rigid namanya. Kalau mau bikin perusahaan cepat, nggak rigid ekonominya. Mau hire pekerja, pekerjanya nggak punya keahlian, itu ekonominya rigid namanya. Structural rigidity-nya tinggi gitu ya. Karena tiap kali ada investor baru, dia nggak jadi masuk karena kekurangan pekerja yang skilled. Dan mohon maaf, eh, itu adalah kenyataan bahwa kalau saya pergi ke negara-negara lain, culture kerjanya tuh yang banyak beda. Ya, Anda lihat kalau orang Cina kerja itu, kalau dia kerja dibayar buat 8 jam, makan 1 jam, benar-benar makannya cuma 1 jam. Dia keluar jam 12, jam 1 udah balik, udah kerja lagi. Kalau orang Melayu, keluar setengah 12, balik setengah 2, pakai ngerokok dulu, pakai ngobrol dulu, kerja lagi baru setengah 3. And that is structural rigidity. Urusan kecil aja. Tetapi itu menggambarkan bahwa ekonomi kita tuh kalau ada opportunity, nggak bisa cepet manfaatin oportunitasnya gitu. Karena nggak produktivitasnya nggak langsung naik. Dan tunjukkan bahwa structural rigidity dari suatu negara menyebabkan terjadinya uh, uh, apa hmm, paradox of growth. Apa tuh paradox of growth? Growth itu pertumbuhan kan. Maksudnya kalau ekonomi tumbuh, unemployment juga turun dong. Makin banyak orang dipakai bekerja. Tapi di Indonesia sempat berlama-lama. Sekarang agak mendingan. Makan waktu banget. Gitu ya. Udah ada ekspor banyak. Balance of payments positif. Ekspor banyak, import lebih kecil. Mestinya kan ekonomi tumbuh besar dong. Ya. Tetapi dalam keadaan growth yang tinggi seperti itu, we don't see unemployment turun sama cepatnya. Ya, mestinya kan kalau ekonomi tumbuh 10%, mestinya pengangguran juga turun dong. Iya dong, karena kalau naik ekonominya kan makin banyak dipakai resources. Mesin-mesin nggak nganggur lah. Pengangguran jangan pikir pengangguran orang aja ya. Pengangguran is also pengangguran daripada any productive resources. Mesin itu capital modal kan? Modal barang, capital mesin. Modal pekerja, angkatan kerja. Itu ternyata angkatan kerja tetap banyak yang nganggur, mesin juga banyak yang nggak kepake. Why? Banyak faktor. Bukan hanya soal buruh malas, tapi misalkan infrastruktur nggak cukup. Gimana ada ekonomi tumbuh? Mau bangun apa? Ngangkut barangnya susah, misalkan. Mau bangun apa? Marketingnya susah karena nggak ada. Ya, itu sebabnya Pak Jokowi kemarin ini banyak nomor satu infrastruktur yang dia coba atasi. Karena itu adalah salah satu struktur rigidity kita.
Infrastruktur lain yang juga sering sekali nggak ada listrik. Mau bangun apa-apa, listrik nggak ada. Gimana gitu ya. Mau bangun pabrik gede, listrik nggak ada. Pelabuhan. Kalau nggak ada pelabuhan, susah kan? Mau bawa barang-barang gede, kontainer gede-gede, nggak bisa ditaruh gitu. All this structural rigidity bukan hanya terjadi di buruh ya. Kalau saya ngomong itu adalah any productive resources yang harusnya produktif nggak jadi produktif ya gara-gara nggak bisa dipakai. Nah, oleh sebab itu paradox of growth ini harus diatasi. Indonesia pertama-tama mulai dengan regional autonomy dengan anggapan gini, kalau apa PAD-nya dinaikin, pendapatan asli daerahnya dinaikin, pembagian daripada pendapatan daerah ke daerah juga dinaikin, regional autonomy membuat daerah lebih cepat membangun. Itu dulu pertimbangan mengapa regional autonomy di tahun awal 2000-an dibesarin. Bahkan sampai pada titik di mana kepala daerah pun bisa melakukan pinjam, daerah pun provinsi pun bisa punya hutang, ya, mengeluarkan obligasi daerah, gitu ya. Sampai pada titik itu, regional autonomy diberikan, tetapi ternyata kapasitas dari daerah itu nggak sama dengan kapasitas pusat. Orang-orangnya nggak sama. Kebanyakan orang lebih senang kerja di Jakarta, yang pinter-pinter kabur ke Jakarta. Akhirnya di daerah nggak ada orang yang terlalu bagus, uang banyak, hasilnya nggak gitu kelihatan. Karena yang memanfaatkannya, saya tidak ngomong mengenai kebocoran dan korupsi ya, tapi even in terms of capacity to produce, itu lebih rendah daripada pemusatan. Jadi I'm asking myself, apakah greater regional autonomy itu suatu keputusan yang paling benar? In one sense, yes. Karena biar gimana suatu negara harus membiarkan seluruh daerahnya tumbuh, berkembang. Tapi kita kan masih young demokrasi saat itu. Demokrasi awal 2000-an itu kan masih pertama kali pemilihan umum aja baru tahun 2004 secara bebas. Ya kan? Sebelumnya kan partai-partai yang nentuin. Tapi setiap orang punya hak suara tuh baru tahun 2004. Tahu-tahu udah dikasih regional autonomy. Very young democracy dan pasti political institutions-nya juga masih baru berkembang. Apa yang terjadi? Nggak heran kan ya, hampir semua kepala daerah, bupati dan sebagainya masuk penjara semua. Not always because they are naughty. Mungkin juga tapi karena mereka nggak gitu ngerti governance yang baik gitu tuh kayak apa. Nggak punya accountant yang baik, nggak punya auditor yang baik, nggak punya pengarah yang baik, dan sebagainya. Lanjut. Ya, jadi fundamental questions yang terakhir adalah berapa jauh monetary and fiscal policy coordination dilakukan di Indonesia. Anda bisa baca dari paper saya, dan kayak apa pemerintah itu mencoba mengatasi. Ya, jadi ini adalah paper sampai tahun 2009. Setelah itu saya masih banyak paper-paper lain yang juga ngomong mengenai ini. Tetapi kemudian terpotong pada tahun 2020. Sebab semua paper saya yang tadinya udah kayaknya oke, Indonesia juga udah lebih baik. Begitu tahun 2020, Anda udah saya bagiin bagaimana pandemi itu merubah semua strategi satu negara dengan negara lainnya. Ya, jadi di end kayaknya habis ini selesai. Ya, jadi itu kira-kira paper saya, nanti silahkan dibaca. Kenapa saya bicarakan hari ini? Karena nanti pasti ada pertanyaan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi Anda lebih baik baca semua paper-paper yang saya bagi hari ini. Kebanyakan akan saya tanya urusannya dengan pandemi. Uh, uh, ada beberapa paper saya bagi
gimana negara Eropa melakukan, gimana negara Turki kalau nggak salah dan sebagainya ya. Anda lihat nanti tentunya pertanyaannya akan sekitar situ. Anda nggak akan punya waktu dalam waktu 4 jam untuk baca semua paper. Jadi baca dari sekarang supaya nanti, oh ya kalau ada pertanyaan ini, oh kira-kira di paper ini ya. Karena it's an open book anyway. Anda buka silahkan buku Anda. Tapi kan kalau baru mulai nyari saat itu kan pusing sendiri ya. Jadi read it. Masih punya waktu 2 minggu, nggak usah liburan Natal, nggak usah liburan tahun baru, baca-baca aja itu semua. Ya, karena yang saya bagikan tuh banyak ya. Kenapa saya bagikan banyak? Karena saya ingin Anda tahu sampai terakhir. Ya, cuma saya nggak punya waktu untuk terangin satu-satu. But this is the basic. Jadi kalau Anda baca nanti mengenai pandemi di FUKA dan sebagainya, dampaknya terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, at least Anda tahu mestinya moneter itu menstabilisasi, mestinya fiskal growing. Tapi dua-duanya kan saling ini gimana supaya ada koordinasi. Tapi pada saat pandemi ya fiskalnya keluar ke Indonesia kan beli nggak tahu uang dari mana pokoknya beli obat pokoknya bayar BPJS kan semua dibayarin orang masuk ke rumah sakit dari mana itu nggak dibajetin kan berarti kan harus ada uang dari mana pemerintah jual obligasi kemana ke Bank Indonesia apa artinya Bank Indonesia cetak uang apa artinya cetak uang terjadi ekspansi moneter yang besar sekali. Mestinya kalau pemerintah lagi keluarin banyak, si moneternya kan agak ketat. Ini enggak. Pemerintah keluarin uang banyak buat obat-obat, tapi si bank sentralnya sendiri enggak ketat kan. Dia justru printing money, printing money, printing money. Karena kalau enggak, perekonomian enggak punya uang untuk belanja. Hampir lebih dari setengah perusahaan-perusahaan UMKM itu mati suri. Belum tentu tutup, tapi mati suri. Nggak kasih gaji lah ke pegawainya, segala macam. Dari mana uang untuk makan? Bansos. Ingat, lagi waktu itu dikasih 600.000, 600.000 per... Itu kan banyak. Dari mana uang pemerintah untuk itu? Ya, oke. Telepon lagi Bank Indonesia. Saya perlu uang segini, jual. Bank Indonesia secara undang-undang nggak boleh beli dari pemerintah langsung obligasi. Bank Indonesia punya obligasi pemerintah, tapi belinya di pasar. Jadi udah ditentukan harganya di pasar. And that's not printing money. Karena Bank Indonesia bayarnya ke bank-bank, ke orang-orang yang punya obligasi di secondary market. Tapi kalau Bank Indonesia belinya langsung dari pemerintah, that's printing money. Karena uang belum sempat beredar kemana-mana, udah dikasih ke pemerintah. Itu sama aja kayak bank sentral mencetak uang. Dan dampak inflatornya gede. Beda. Kalau Bank Indonesia cetak uang dengan Bank Indonesia beli obligasi, kalau Bank Indonesia beli obligasi dari pasar, yang terjadi justru Bank Indonesia tuh narik uang beredar kan. Iya kan? Jual obligasi, uangnya masuk ke Bank Indonesia. Pengetatan. Tapi kalau Bank Indonesia kasih beli obligasi dari pemerintah, dia sebetulnya Bank Indonesia ngeluarin duit ke pemerintah karena pemerintah pakai buat belanja sifatnya inflator. Dan ini yang di dalam paper-paper yang saya bagikan ada beberapa paper coba supaya kalian bisa lihat. Saya ngomongnya sambil duduk ya, soalnya sambil kerja. Si Dea nggak tahu ini di mana. Deh, mana? Bawah. Oh, di bawah ya. Ini udah screen sharing belum? Belum. Mana sih screen sharing? Di Zoom ya. Di sini. Ini.
Oke, udah lihat ya. Ya, ini salah satu misalkan macroeconomic policy in the time of COVID, a primer for developing countries. Ini harus Anda baca, yang menggambarkan ini, baca ininya aja ya. COVID not only represents a worldwide public health emergency, but has become an international economic crisis that could surpass the global financial crisis of 2008 and 2009. Ya, ini belum gede ya. Gedenya mana ya? Ini sini ya. Ini. Oke, ya. Jadi kita bisa lihat di sini nih baca. However, in many developing countries, stimulus may be less effective because monetary transmission is weak and fiscal spaces and fiscal monetary multipliers are often small. Ya. A more viable goal for macroeconomic policy in developing countries in avoiding procyclicality, ensuring the continuity of public service for the economy and supporting the vulnerable adalah dengan melakukan suatu well-designed government actions and effective public service delivery. Ya, jadi Anda baca ini kesimpulannya ya, bahwa pada saat pandemi nggak bisa dihindarin, ya, nggak bisa dihindarin karena seperti dikatakan pemerintah terpaksa nyediain uang, nyediain segala macam, ya. Moneter nggak bisa melakukan pengetatan, ya. Moneter terpaksa ngebiarin terjadinya seperti itu. Akibatnya akan terjadi inflasi yang sangat besar. Satu-satunya cara agar inflasi tidak terlalu besar adalah dengan menjaga agar government actions itu didesain demikian rupa, ya, supaya dampak inflatornya tidak terlalu besar. Nah, di paper ini itu diterangkan, saya nggak bisa bicarakan satu persatu. Nah, sekarang coba yang paper satu lagi ya. Ini Jones recovering from the pandemic. Tunggu saya ke Zoom dulu. Stop sharing. Ini udah ke-share nggak recover from the pandemic? Ya? Udah? Oke ya. Jadi recovering from the pandemic ini juga kelihatan bahwa ya udah ya, ada new emphasis, ada suatu kebijakan policy coordination yang harus dilakukan yang agak beda karena kebijakan itu diperlukan to mitigate, untuk mengurangi, ya, mitigate itu mengurangi consequences of the COVID pandemic led to a faster than expected European economic recovery. Karena kalau tidak dilakukan itu, maka economic recovery-nya menjadi lebih lama, ya. Sehingga harus dilakukan policy coordination yang meskipun challenging tapi bisa dilakukan. Ini salah satu paper yang menggambarkan the role of the macroeconomic policy mix untuk bisa recover dari pandemic, ya. Kemudian ini Anda harus baca. Rethinking of Monetary and Fiscal Policy in the Post-COVID Euro Area. Jadi setelah COVID lewat, ya, setiap negara itu di-challenge atau menghadapi tantangan, harus seperti apa dia melakukan, karena udah pasti lagi COVID itu terjadi sesuatu yang anomali, ya, yang nggak biasa dilakukan, ya.
Ini di sini abstraknya mengatakan in the post-COVID environment, ini ambil contoh ECB ya, European Central Bank ya, monetary policy-nya might face many and related trade-offs associated with the risk of being dominated by policy concerns other than policy price stability. Jadi ECB, European Central Bank, seperti central bank di seluruh dunia, harusnya kan fokusnya ke price stability, ya. Tetapi pada saat pandemi, dia bukan price stability kan, dia melakukan justru kebijakan yang against price stability, bikin harga-harga naik. Tapi ingat loh, lagi zaman pandemi, dilakukan pun kebijakan bank sentral yang longgar, enggak terjadi inflasi terlalu tinggi loh. Kenapa? Karena nggak ada orang belanja, nggak ada orang keluar rumah. Benar nggak? Sekarang baru kerasa sama saya sendiri bahwa uang saya banyak sekali keluar dibanding dulu. Dulu mau punya uang juga mau dibelanjain, mau kemana? Orang kita nggak pernah keluar rumah. Lihat tukang bakso aja lewat nggak ada. Benar nggak? Ya jadi ini adalah suatu keadaan yang anomali. You loosening the monetary policy, tapi nggak terjadi tekanan inflasi. Itu kan aneh gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini menjadi suatu pertanyaan. Kapan berhentinya loosening? Karena bahaya kan? Kalau ekonomi udah balik lagi, kalau loosen terus, pasti terjadi inflasi. Nah inilah rethinking of monetary of fiscal policy in the post-COVID area. Dan terakhir, ya kenapa mati? Saya belum kirim yang tambur ini. Tambur ini belum. Belum saya kirim ya. Oke, nanti saya kirim. Kelupaan. Ya, ini juga Philippine Experience, Dynamics of Monetary Policy and Fiscal Policy. Ya, Philippine Experience. Anda baca aja, ya. Jadi kalau saya tanya-tanya udah lebih gampang, nggak mesti nyari-nyari. Kalau ini Malaysia, ya. Jadi Anda punya Indonesia, Malaysia, Philippines, sama Euro. Bandingin. Nanti tiap orang saya tanya lain-lain. Oke? Hah? Ya, untuk ujian akhir antara lain salah satu pertanyaan adalah saya kasih 4 pertanyaan. Satu pertanyaan yang boleh dikatakan lebih komprehensif, ya. Komprehensif saya bagi dalam grup 1 misalkan yang mesti dijawab apa, grup 2 mesti jawab, tapi bukan kalian kerjasama ya, sama-sama, cuma pertanyaan untuk grup 1 sama dengan pertanyaan grup 2. Jadi ada bagian pertama itu poinnya kurang lebih 60%. Tergantung deh, saya lagi baik nanti saya turunin 50. Kalau saya lagi judes saya naikin 60 gitu ya. Pokoknya itu besar. Kalau saya nggak salah 60. Kemudian yang 40 itu adalah 3 pertanyaan. 3 pertanyaan tentu lebih mudah-mudah, lebih straightforward. Gimana mau polisi gini? Jawabnya gini. Kalau Anda untuk pertanyaan 1 aja jawabnya 2 halaman, pasti kan kontrol X, kontrol C, kontrol V. Udah pasti. Ya. Dan saya nggak mau yang kayak begitu. Saya mau otak kalian dipakai. Buat apa begituan? You can do that to me. You can do that to anybody else. But you are fooling yourself. Ngebodohin diri sendiri. Ngapain? Nggak usah jawab panjang-panjang. Tunjukin bahwa Anda ngerti. Itu bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama memang jawabnya harus panjang. Karena saya tanya mengenai policy ini, policy itu. Jadi Anda harus baca agak banyak. Bagian pertama saya akan bicarakan mengenai monetary and fiscal policy coordination. Pertanyaannya lain-lain. Grup 1 misalkan pertanyaan A,
grup 2 pertanyaan B, grup itu saya bikin. Yang bagian B itu bagian A ya. Kira-kira 60%. Bagian B itu mungkin saya lupa deh 15, 15, 10 kalau nggak salah. Ada 3 pertanyaan, yang satu poinnya 15, yang satu poin 15, yang satu poinnya 10. Itu pertanyaan yang lebih straightforward. Ngerti nggak? Kalau Anda lihat, Anda bisa jawab. Mestinya itu bisa bagus. Yang pertama agak sulit. Jadi Anda harus baca banyak. Itu aja yang saya minta. Eh, eh, saya eh, yang sekarang online, berapa banyak dari kalian yang akan ujian online? Berapa banyak yang akan ujian di sini? Boleh, buka buku. Orang gimana saya mau suruh tutup buku? Kalian jawabnya pakai komputer, tinggal tinggal buka Google. Ya udah sama aja, bohong. Buka buku, buka catatan, buka apa buat saya nggak problem. You just have to answer my question. Ya, cuman kan ada yang di sini supaya ada yang bisa ngawasin, ada yang di situ, ada yang bisa ngawasin. Ada berapa banyak yang akan online? Berapa jam dan 4 jam. di malam hari atau siang hari? Enggak, jam gini dong. Tergantung mereka suruhnya kapan. Administrasi biasanya sih sama ya. Dari setengah 7. Dulu sih gitu. Kalau kuliahnya setengah 7 ya setengah 7 ujiannya. Saya biasanya kasih paling lama 4 jam. Biasanya jam 3 jam udah pada kelar. Kalian mau kelar mulai jam 5, mau jam 5 pagi, buat saya sama aja. Kalau online kan jamnya lebih fleksibel gitu. Nggak ada. Harus sama-sama. Gimana bisa fleksibel? Lebih nggak bisa diawasin kalau online. Saya mana tahu kalian ngapain. Saya terus terang aja sebenarnya nggak suka ujian online. Terus terang aja. It does not mean kalian nggak boleh buka segala macam. Boleh. Tapi kalau ujian di sini kan lebih kelihatan. Kan kalau durasi 4 jam, Prof, kan nggak bisa masuk ya. Jam malam itu setengah 7 sampai setengah 11 gitu. Ya kalau nggak kalian kerjain 2 jam nggak apa-apa. Buat saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tinggal tanya administrasi. Boleh nggak mulai jam 4 sore gitu. Buat saya kan sama aja. Mau mulai jam 4, kelar jam 7 gitu. Biasanya 3 jam semua selesai. Biasanya. Nggak boleh. Siapa yang mau ngawasin kalian seharian? Kalian kan diawasin. Biarpun online, saya minta online semua kelihatan di sininya dan diawasi. Saya minta administrasi ngawasin sama asisten saya yang ngawasin. Jadi kalian kalau ngobrol-ngobrol pasti saya lihat. Siapa yang mau 1 hari nungguin kalian? Nggak bisa lah. Hah? Kenapa? Syarat online mereka harus buka terus, nggak, kalau begitu mati videonya saya outin. Betul. Tiga jam aja saya kasih sampai setengah 10, kemalaman juga. Kalau nggak saya kasih ujian 2 jam, nggak apa-apa. Kalau saya sih gitu, pertanyaan kayak gini nggak 1 jam saya jawab. Kalian kan belum tentu. Actually, I give more time karena
Saya kasih kalian waktu untuk baca. Oke, saya punya waktu 9 menit lagi. Saya harus pergi karena saya harus melayat. Hmm. Hari Jumat boleh. Gini, kalau mengenai ujian tanggal, jam, hari, saya serahin sama administrasi. Kalian negonya jangan sama saya. Negonya sama administrasi. Saya hanya ngawasin kapan dibilang, saya awasin segitu. Ya, jadi kalau di sini juga nanti diawasi administrasi, kalau yang itu akan diawasi gitu loh. Ya, buat saya enggak enggak problem. Saya gampang mengenai itu. Saya juga bisa punya beberapa asisten untuk. Enggak ada penawaran. Bagi yang ada di Jakarta, seharusnya offline. Yang boleh online hanya yang di luar kota. Itu saja saya sudah beberapa kali minta ke administrasi. Kalau bisa, paling enggak mereka ujian ke sini. Apa susahnya? Kalau kuliah nggak bisa datang, buat saya nggak ada problem. Tapi kalau ujian seharusnya offline. Kalau itu Prof, offline mungkin ada insentif nggak ya Prof? Maksudnya? Dipermudah sedikit. Yang nilai plusnya itu kali. Nggak ada. Kenapa mesti dilakukan begitu? Apa bedanya kalau sama? Apakah kalian mengatakan bahwa kalau online Anda bisa melakukan lebih banyak daripada yang offline? Enggak juga. If you are jujur, you are honest with yourself, mau offline mau online sama aja. Sama-sama punya capacity untuk googling, sama-sama punya capacity buka buku, sama-sama punya capacity. Yang nggak boleh adalah ngobrol satu sama lain. Nggak boleh nyontek satu sama lain. Nyontek tuh udah zaman tahun kuda. Zaman sekarang nggak usah nyontek-nyontek. Nyonteknya tuh sama kalian punya otak sendiri gitu loh. Nggak ada bedanya kok menurut saya ya. Kecuali memang di otak yang mau online itu udah macam-macam cerita. Pakai 2 komputer lah, 3 komputer, yang satu ngobrol sama temen, yang satu apa, yang di depan mata saya, yang di atas meja itu. Saya tahu semua itu bisa mungkin. Ya, tetapi you don't do that to yourself. Ya, memalukan diri sendiri, ngapain? Dan biasanya yang saya tahu beberapa kali, saya kan di sini udah ngajar berapa kelas. Ini udah kelas ke-8 apa keberapa gitu. Lebih kali. Tahun ada 4, saya ada 3 tahun ngajar. Saya tahu, I can tell dari cara jawab. Ini orang jawab pakai hati, jawab pakai otak, atau jawab pakai tipu. Saya tahu. And you will not get good knowledge. Maybe you can get good grades. Tapi apa memang grades yang mau dikejar? Kan enggak. Anda ingin mengejar pengetahuan. Saya juga kalau bukan bagi-bagi pengetahuan, malas banget ngajar-ngajar kayak ginian. Dibayar nggak banyak. Ya. Tapi saya memang senang sharing gitu. Saya senang kalau orang ngerti, orang banyak tahu, orang makin pinter. That's what I am. Dan saya ngerasa sebagai seorang guru mestinya begitu gitu loh. Jadi jangan belittle yourself, jangan bikin diri Anda sendiri jadi kecil dengan segala macam pikiran mau ngapa-ngapain. Udah deh, baca dari awal. When you get all the materials, kalau kamu pernah baca, kamu tahu mana yang mau dibuka. Karena kalau yang nggak pernah baca, dia bingung mau nyarinya dari mana. Dikasih 3 jam sibuk nyari. Atau sibuk nyontek, karena nggak sempat ngapa-ngapain. Tapi kalau yang udah pernah baca, oh ini saya pernah lihat di sini, ini pernah saya lihat di situ, tinggal buka lagi kan. Lalu melihat jawabannya seharusnya apa. Mestinya begitu. Dan 1 jam pertama
Anda belum jawab, buat saya nggak ada problem. Masih nyari kiri, nyari kanan gitu, ngerti kan? Tapi setelah 1 jam, Anda harus udah punya konsep mau jawab apa. Jangan waktunya 3 jam, 2 jam cuma nyari-nyari. Nggak cukup nulis buat 1 jam apa yang kamu pikirin gitu. Jangan main-main loh. Saya paper saja bagiin ke kalian berapa puluh, 20 lebih. Ya berarti kan mesti dibuka-buka dikit-dikit. Hah? Oh enggak. Zaman gini Ari nulis tangan, saya bacanya udah malas. Enggak. Enggak. You can type, you can apa. You can always copy sedikit-sedikit dari mana-mana. And to me, it's not a problem. Tapi jangan ceplok sampai kalau Anda baca sendiri Anda malu. Nggak tahu mulainya dari mana, berakhirnya di mana tuh jawaban. Don't do that. Ya, jawaban, harus ada hubungannya satu sama lain. Ya, zaman sekarang ini udah zaman now. Cucu saya aja sendiri juga kalau jawab apa-apa bukain segala macem, nggak apa-apa. Nggak dosa untuk nyari info dari mana aja. Yang dosa adalah kalau Anda anggap Anda udah menjawab padahal cuman mengcopy jawaban orang, tulisan orang. Don't do that. Ambil sedikit dari sini, terus formulasiin, jawab aja sendiri gitu loh. Bahwa sebagian kalimat itu ambil dari mana itu terserah aja. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindarin sekarang ini. Ya, tapi jangan diceplak-ceplok begitu aja. Bahasa yang asal jangan bahasa Papua aku nggak ngerti. Bahasa apa aja yang kita semua sama-sama ngerti, Indonesia atau Inggris, buat saya sama aja. Biasanya saya kasih kalau ada surat jelas. Tapi soalnya nggak akan sama, pasti beda. Ya, jadi ya saya anggap bahwa sakitnya bukan sakit bohong-bohongan kan. Oke, saya jalan dulu. Sama-sama. Makasih ya. Selamat belajar. Hah? Absensi gimana? Mau foto? Ya. Harusnya udah mau dekat atau enggak? Kabarin. Yang berapa hari yang lalu saya ada bagiin paper juga ya mengenai eh, interaksi macroeconomic management policy untuk mengurangi lending growth dan sebagainya ya. Jadi bukan hanya pandemi aja ya.
Tambor ini saya belum bagiin ya. Udah kan? Eh, sorry ya, saya ada beberapa yang saya belum bagiin. Pak. Saya kirim lagi ya. Ini semua mengenai ya, saya kirim lagi ya beberapa. Oke. Barusan saya kirim lagi ya beberapa ya. Sama. Jadi maksud saya pertanyaan saya bisa dari macam-macam itu. Oke, makasih. Terima kasih. Selamat belajar ya. Fotonya gimana? Ini juga Ini punya prof kan? Punya prof. Iya, boleh.
Gak ada nih. Tanggal 3 buat 2 minggu itu. Oh iya. Emang masih mau? Pasti minggu lalu nggak benar. Iya. Makanya mau kerjanya. Pasti minggu lalu masih ada katanya. Oke guys, kalau ujian lah, baca dulu papernya.